acara yang saya lebih cepat, 1 jam saya percepat demi menghargai undangan dari mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan hadir yang tidak di tempat ini dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum, jadikan oleh Allah wasilah diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu, bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah target kajian kita pada malam hari ini sampai jam 10.30. Jadi tinggal 20 menit lagi. Ya. Habib juga bilang kalau ada Habib Mustafa dari sini datang berarti ngaji dilanjut, kalau enggak berarti udah. Ya. Jadi cukup ngaji 15 menit ya, supaya enggak terlalu lama. Jadi sebentar-sebentar aja. Nanti mudah-mudahan ada hikmahnya. Udah hasil perjalanan 1 jam setengah Habib kemarin. Cukup ceramahnya 15 menit, kita baliknya tidur enak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal 28 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, betul? Dan tinggal kurang lebih 12 hari lagi, 12 atau 13 hari lagi kita akan memasuki malam pergantian buku catatan amal hidup kita. Akan diganti oleh malaikat, distorkan ke Lauhil Mahfuz, disimpan di buku induk kita, yang akan kemudian hari akan dihisab di antara kita semua. Pasti ketemu yang namanya hisab, kecuali orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal catatan kita itu dihisab, dihitung, dijumlah, direkap oleh malaikat tiap hari asar. Kemudian direkap lagi setiap minggunya hari Kamis. Makanya Nabi Allah Muhammad SAW puasa hari Senin karena kelahiran, puasa hari Kamis karena disetornya amal. Saya yakin orang Cilangkap rajin puasa, yang rajin. Ibu ya bu, ya, makanya kemudian setiap 1 tahun sekali adanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Insyaallah kurang lebih, insyaallah kalau tidak salah tanggal 4 April kalau nggak salah. Benar nggak? Kalau nggak salah benar lagi. Kalau nggak salah, kalau nggak benar, insyaallah tanggal Juni, April, Juli. Yang benar aja sebenarnya tahu salah beneran. 4 Juli insyaallah ya. Kita di Sunnah wal Jamaah biasanya malam nisfu Sya'ban monong-monong ke masjid, adain ibadah bersama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu biasanya juga ke masjid kalau malam nisfu Sya'ban, besoknya enggak lagi, enggak masjid lagi. Nah, ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, persiapkan oleh kita lahir batin kita. Fisik kita siapkan, batin kita siapkan. Kenapa batin kita? Mobil khusus untuk ibu-ibu, bu, kedengeran. Yang masih punya kodok bayar cepet puasanya. Masih ada yang masih punya utang, bayar utang puasanya sebelum datang Ramadan lagi. Ya. Dan kita yang bagi laki-laki, kalau ibu-ibu kan wajar banyak halangannya bu ya. Ada tamu bulanan. Yang tamu ya dengan tahu emangnya tahu. Itu tamu bulanan gak bisa dihindarkan, pasti datang. Kalau kita yang laki-laki insya Allah gak pernah datang tamu bulanan, gak pernah ngalamin head. Ya Pak ya, ada orang Cilangkap yang head. Bapak-bapak ada yang Cilangkap yang head? Ada. Ini saya belakang katanya merah, nah, itu bukan head, meyen.
Yayan Wasir. Nah, ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan oleh kita yang kemarin merasa Ramadan tahun kemarin kita belum begitu sempurna melaksanakan puasa. Niat azam dari sekarang, saya Ramadan tahun ini mau menyempurnakan puasa saya. Kenapa puasa kita gak sempurna? Terkadang puasa kita yang kata Rasul bilang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mata gak puasa, lisan gak puasa, anggota tangan gak puasa. Niatan nih hari azam kita kepada Allah, Ramadan tahun ini kita akan lebih sempurna puasa kita. Siap kajian begitu ya Pak ya? Ya Pak ya? Amin. Kemarin Ramadan kemarin belum khatam Qurannya, niatin dari sekarang khatamin Quran. Saya yakinlah kalau orang Cilangkap mah rajin-rajin ibu ya, yang rajin mah, ya, bapak-bapak juga soleh-soleh lah, yang soleh mah. Baca Quran, saya yakin bapak baca Quran, tamin Quran, ditarget baca Quran itu. Kalau satu hari kita punya target, misalkan saya pokoknya tiap hari pada zuhur, pada asar, atau pada maghrib, saya mau khatam, mau baca Quran 3 lembar cukup dipatok. Tiap asar 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar. Nggak usah lagi semangat dari 3 lembar jadi 10 lembar. Besok malas enggak berlembar-lembar. Nggak sama sekali. Jadi mesti kita istiqomah terus punya program. Setiap jam berapa kita baca Quran? Harus ditarget. Kita mudik aja kita ada jadwalnya, kita pulang bisa. Anu aja kita bisa, setiap waktu kita bisa menentukan apa yang mesti kita kerjakan. Makanya ketika di Ramadan, manajemen puasanya mesti tepat. Jam berapa kita baca Quran? Gitu. Jam berapa kita harus baca Quran? Supaya kita punya tadarusan Quran. Terus kita baca Quran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi rahmat kita buat kita masing-masing baca Quran. Gitu. Makanya itu baca itu Al-Quran semaksimal mungkin. Tutup Al-Quran, selesai baca Quran, sudah Sadaqallahul baca terjemahnya paling akhir ayatnya. Apa hikmah dari itu ayat? Pahami oleh kita, bisa dipahami, pahami sendiri. Nggak bisa tak pahami, tanya sama kiai, tanya sama habaib, tanya sama guru. Jangan dipahami Quran dengan sendirinya. Kalau memahami Quran tanpa memiliki keilmuan, ternyata bawa maka ada minanar, akan kembali dalam neraka, tempat duduknya itu neraka. Pahami itu Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak paham, tanya sama kiai. Begitu. Hanya itu siapkan oleh Ramadan oleh kita. Yang ketiga, siapkan oleh Ramadan oleh kita bersama Taraweh. Taraweh jangan ditinggal. Kemarin ninggalin Taraweh nganggap enteng sama tuh Taraweh, jangan lagi. Ya, jangan lagi nganggap enteng sama Taraweh. Pertama kalau yang sepuh-sepuh insya Allah nggak tinggalin Taraweh. Tapi kalau yang remaja biasanya remaja. Mari kita tunggu. Ya, kalau yang remaja kajian fadilah sholat taraweh untuk buka tuh di Darul Nasihin ada tuh halaman 122 kalau tidak salah. Hadis dari Sayyidina Ali. Fadilah Ramadan, fadilah keutamaan ke sholat taraweh di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau nggak ada taraweh di luar bulan Ramadan, biar kata soleh banget orang nggak bakalan sholat taraweh bulan Rajab. Ya, biar kata Habib juga bakalan taraweh bulan Sa'ban. Ya, tetap dia taraweh di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab manfaatkan oleh kita nggak bakalan ketemu lagi taraweh selain di bulan Ramadan. Manfaatkan. Aduh, Ustaz, kenyang, malas. Semua juga ibadah malas. Nggak ada orang kecanduan ibadah ya. Sampai kurus kering kali dia mah gara-gara enggak. Sama malas. Cuma tingkatan setan menggoda kita itu tergantung pada kita masing-masing. Kadar keimanan kita. Mungkin kita jamaah ya, setannya kopral. Iya, kopral. Naik Ustaz dikit ya mungkin apa? Di atas kopral apa? Hasan. Mungkin kalau Habib mungkin setannya jenderal. Habib. Ya. Mungkin kalau kita orang nih, kopral. Kali dapat ya. Semua setan menggoda kepada kita. Makanya tergantung kapasitas iman yang kita miliki bersama. Makanya itu ketika kita menghadapi kemalasan, itu doanya kan udah tepat banget itu. Ya, doa malas tuh. Daripada hafal semua kan. Udah doa malas sudah.
Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Itu doa dipaksain. Kalau ibadah nggak dipaksain, nggak bakalan kita ngelawan tuh yang namanya setan. Paksain tuh. Kalau nggak dipaksain nggak bakalan bisa kita. Makanya itu paksain, ibadah apapun paksain. Semakin malas kita melaksanakan ibadah, berarti semakin besar godaannya. Ketika semakin besar mengalahkan godaan, berarti semakin besar pula pahala untuk kita. Gitu. Makanya ketika kita malas ibadah, ibu, udah laksanain. Ini harus semangat nih ibadah nih. Berarti pahalanya gede buat kita. Buat kita. Malas banget nih kekenyangan makan kolak lebaran, Ramadan. Berarti pahalanya gede buat kita. Tetap laksanain. Jamaah masjid. Saya selalu berjamaah masjid. Khusus untuk para jamaah bapak-bapak di luar bulan Ramadan kayak di dalam bulan Ramadan kayak usaha berjamaah masjid. La salata di jalil masjid illa di masjid. Tidak ada sholat sempurna itu sholat bagi tetangga masjid kecuali harus sholatnya di masjid. Berjamaah di masjid. Begitu besarnya pahala kita menuju masjid. Jalan kaki dihitung oleh Allah setiap langkahnya ampunan dosa. Ada benda yang terinjak oleh kita memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Ada kodok kali kelindes sama ban, kodok mati ikhlas tuh kodok. Itu kodok ikhlas mati karena kenapa? Karena kita mau menuju masjid, mau ibadah ikhlas tuh kodok. Ada rumput keinjak mati, itu rumput memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita. Menuju masjid kita dirahmati oleh Allah, pulang dari masjid pun dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya laksanain sholat berjamaah, Insya Allah. Kalau sudah sholat berjamaah yang tidak khusyuk ke bawah khusyuk, kita takbiratul ihram nggak khusyuk. Halo, kita